Siapa yang sesungguhnya hidup saat aku hidup? Siapa yang sesungguhnya melihat saat aku melihat? Dan siapa yang sesungguhnya berkata saat aku berkata? Salam Sang Sejati. Semakin dalam kita menyelami diri, semakin kita menemukan misteri yang tak terpecahkan. Tubuh ini yang selama ini kita anggap sebagai milik kita sepenuhnya, ternyata menjalankan miliaran proses setiap detiknya tanpa sepengetahuan kita. Jantung berdetak, darah mengalir, sel-sel beregenerasi tanpa pernah kita perintah. Lalu siapa pengendali sejatinya? Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada malaikat dan jin, sebelum ada ruang dan waktu, sudah ada satu nur, satu cahaya. Dari nur inilah kemudian seluruh alam semesta diciptakan, termasuk diri kita. Dan para guru sufi menyebutnya sebagai Hakikatul Muhammadiyah. Dan inilah bagian yang mungkin akan mengubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Nur itu tidak pernah pergi, ia tidak pernah berhenti memancar, dan ia adalah sumber dari segala kehidupan yang ada pada diri kita saat ini. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Hai Jabir, yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu." Implikasinya adalah sebelum apapun ada, sebelum Adam diciptakan, sebelum langit ditegakkan, sudah ada satu realitas cahaya yang kemudian menjadi benih dari seluruh alam semesta. Dan benih itu tidak pernah musnah, ia terus ada, dan ia hadir dalam diri setiap insan. Sekarang, mari kita bedah satu persatu. Hidup kita karena hidupnya Nur Muhammad di dalam diri. Hidupnya Nur Muhammad di dalam diri karena adanya sifat hayatnya Allah. Kita merasa hidup, kita merasakan energi mengalir di sekujur tubuh. Kita bisa bangun di pagi hari, bekerja, tertawa, bahkan menangis. Tapi dari mana datangnya proses kehidupan itu? Sains bisa menjelaskan proses biologisnya. Jantung memompa, oksigen mengalir, sel-sel yang bekerja. Tapi sains tidak bisa menjawab apa itu kehidupan. Mengapa benda mati tidak hidup meskipun memiliki komponen yang sama? Para sufi mengatakan, kehidupan yang kau rasakan ini adalah percikan dari kehidupan yang lebih agung. Ibaratnya lampu yang menyala. Ia terang karena listrik yang mengalir darinya, tapi listriknya sendiri bukanlah lampu. Demikian pula diri kita. Kita hidup karena mengalirnya dalam diri kita kehidupan dari Yang Maha Hidup, Al-Hayyu. Tapi jangan salah sangka dulu, ini bukan panteisme. Ini bukan mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Tidak, ini adalah untuk memahami bahwa tanpa kehendaknya, tanpa pancarannya, tanpa kehidupan darinya, diri kita semuanya hanyalah segumpal tanah. Nur Muhammad dalam konteks ini, menurut para arif, adalah wasilah atau perantara. Beliau adalah cermin paling sempurna, tempat nama-nama Allah terpantul. Dan setiap insan sesuai dengan kapasitasnya. Ia juga menjadi cermin bagi nama-nama itu sendiri. Hanya saja, cermin kita masih buram, masih berdebu, masih belum dipoles dengan sempurna. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu, ketika kamu merasa hidup, bernafas, bergerak,
siapakah yang sesungguhnya menghidupkanmu? Apakah kamu yang menghidupkan dirimu sendiri? Ataukah kamu hanya dihidupi oleh sesuatu di luar kendalimu? Mari kita lanjutkan pembenahan diri kita ini. Melihat kita karena penglihatan Muhammad pada mata kita. Melihatnya Muhammad pada mata kita adanya dengan sifat basarnya Allah. Mata hanyalah organ, lensa, retina, saraf optik, semua itu sebatas alat. Sama seperti kamera, ia bisa merekam gambar, tapi gambar tidak bisa melihat dalam arti sesungguhnya. Kamera tidak punya kesadaran akan apa yang direkamnya. Lalu siapakah di dalam diri kita yang memiliki kesadaran tersebut? Renungkan sejenak. Saat diri kita memejamkan mata, kita masih bisa melihat di dalam mimpi. Saat kita berimajinasi, kita pun bisa melihat gambaran yang tidak ada di depan mata kita. Jadi jelas, penglihatan sejati tidak tergantung pada mata fisik. Para sufi mengatakan bahwa yang melihat di dalam diri kita adalah sesuatu yang lebih agung. Mereka menyebutnya Ainul Basirah, mata hati. Dan mata hati ini dalam kondisi tersucikan adalah tempat bermanifestasinya sifat Allah Al-Basar yang maha melihat. Sekarang coba aplikasikan pada indrawi lainnya. Pendengaran misalnya. Kamu mendengar suara saya sekarang ini. Telingamu menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Otak kemudian menerjemahkannya. Tapi sekali lagi, siapa yang mendengar? Dalam tidur lelapmu, meskipun ada suara yang keras, kau tidak mendengarnya. Lalu ketika kau bangun, tiba-tiba kau bisa mendengarnya kembali. Apa yang berubah? Organ telinga tetap sama, gendang telinga pun tetap sama. Bahkan saraf pendengaran pun itu pun tetap sama. Tapi ada sesuatu yang telah kembali kepada dirimu. Apakah itu? Mereka menyebutnya roh. Dan roh ini, kata Al-Quran, adalah termasuk urusan Tuhanku. Jadi, setiap kali kau mendengar, setiap kali kau melihat, kau sedang menyaksikan keajaiban yang tak terjelaskan. Dan jika kau tarik garisnya ke belakang, semua bermuara pada satu sumber, sifat sami'nya Allah, sifat basarnya Allah. Dan ini yang mungkin bagian paling menarik dan paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Berkata kita, karena berkatanya Muhammad pada lidah kita. Berkatanya Muhammad pada lidah kita dengan sifat kalamnya Allah. Dalam Al-Quran, Allah berbicara tentang kalamullah, firman-Nya. Dan yang paling menarik, Al-Quran menyebut Isa Al-Masih sebagai kalimatullah. Ini bukan sekedar metafora. Ini menunjukkan bahwa kata-kata dalam esensinya yang paling murni berasal dari sumber yang sama. Setiap kali kita mengucapkan kata-kata bijak, setiap kali dari mulut kita keluar nasihat-nasihat yang mengubah hidup seseorang, sebenarnya kita sedang menjadi salurannya. Kita sedang meminjam lidah kita untuk sesuatu yang lebih agung. Dan baginda Rasul telah bersabda, sesungguhnya hatiku bisa diliputi dan aku memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Bahkan baginda Nabi dengan seluruh kesempurnaannya, beliau menyadari bahwa bicara yang keluar dari dirinya bukan sepenuhnya miliknya. Ia perlu terus-menerus dibersihkan agar yang keluar adalah yang benar-benar berasal dari sumbernya. Saudaraku, sang sejati, dalam tradisi para sufi,
Pemahaman tentang Nur Muhammad ini bisa diringkas dalam 4 kedudukan, 4 tingkatan yang membentuk diri kita. Pertama, wujud. Ini adalah realitas paling dalam. Para sufi menyebutnya sebagai penzahiran dari zat Allah, menjadi rahasia di dalam diri kita. Ini adalah level di mana kita menyadari bahwa keberadaan kita ini hanyalah sebatas pinjaman. Yang benar-benar ada hanyalah satu, dan kita ini diadakan. Pemahamannya adalah yang ada itu Allah, yang diadakan itu Muhammad. Kedua, ilmu. Ini adalah penzahiran dari sifat Allah menjadi ruh dalam diri kita. Pada level ini, kita menyadari bahwa pengetahuan yang kita miliki bukanlah milik kita. Kita hanya mengetahui karena ada yang maha mengetahui, ada yang menganugerahkan secuil ilmunya. Dan pemahamannya, yang mengetahui itu adalah Allah, dan yang diketahui itu Muhammad. Ketiga, Nur. Ini adalah penzahiran dari asma Allah menjadi hati dalam diri kita. Inilah cahaya yang menerangi kita, yang membuat kita bisa membedakan benar dan salah, baik dan juga buruk. Dan pemahamannya, yang terang itu Allah, dan yang diterangi itu Muhammad. Keempat, syuhud. Ini adalah penzahiran dari afal Allah menjadi tubuh fisik kita, yang kasat mata, yang bisa dilihat dan yang bisa disentuh. Pada level ini, kita menjadi saksi. Kita menyaksikan kebesaran Tuhan melalui diri kita sendiri. Dan pemahamannya, yang memandang itu Allah, dan yang dipandang itu Muhammad. 4 lapisan ini, wujud, ilmu, nur, dan syuhud, sebenarnya ada di dalam diri kita saat ini. Kita semua adalah gabungan misterius antara yang gaib dan yang nyata, antara rahasia Tuhan dan manifestasinya. Makanya ada ungkapan, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Jadi, kita tidak perlu terbang ke langit untuk mencari Tuhan. Kita tidak perlu menyusuri gua-gua di Himalaya. Cukuplah lihat ke dalam diri kita sendiri. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, lalu apa gunanya semua ini buat hidup kita sehari-hari? Kita tetap harus bayar cicilan rumah, tetap harus mengurus anak, tetap harus hadapi bos yang menyebalkan. Pertanyaan yang sangat wajar, dan jawabannya justru terletak di sana, yaitu memahami bahwa aku yang sebenarnya bukanlah sekedar tubuh dan ego, akan mengubah cara kita dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita marah dan amarah itu datang begitu membabi buta, kita bisa bertanya, siapakah yang marah? Apakah saya yang marah ataukah hanya amarah yang lewat? Ketika kita sedih dan kesedihan itu menyesakkan dada, kita pun bisa bertanya, siapa yang bersedih dan siapa yang menyaksikan kesedihan ini? Begitupun ketika kita berbahagia dan kebahagiaan itu terasa memabukkan, kita pun bisa bertanya, apakah kebahagiaan ini akan terus bertahan ataukah ini hanya tamu yang akan pergi? Dengan bertanya seperti ini, kita mulai mengambil jarak dari pengalaman. Kita tidak lagi sepenuhnya terpendam dalam emosi dan pikiran. Di sini, harusnya kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang lebih dalam dari semuanya. Sesuatu yang sifatnya diam, yang menyaksikan, yang tidak goyah oleh badai kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan insan kamil, manusia sempurna. Bukan manusia yang tidak pernah marah, bukan manusia yang tidak pernah salah, tapi manusia yang sadar akan dirinya yang sejati.
sadar bahwa ia hanyalah cermin, dan ia membiarkan cerminnya dipoles terus-menerus agar pantulan yang keluar semakin jernih, semakin murni. Jadi, siapa yang akan kau layani selama hidupmu? Apakah kau akan melayani akumu yang palsu? Akumu yang selalu menuntut, akumu yang selalu ingin diakui, dan akumu yang selalu merasa paling benar? Atau kau akan membiarkan dirimu menjadi saluran bagi sesuatu yang lebih agung? Pilihan ada di tanganmu. Tapi ingat, bahkan pilihan itu sendiri mungkin bukan sepenuhnya milikmu. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk merenung bersama. Jika video ini membuka sedikit saja sudut pandang baru dalam hidupmu, bagikanlah dengan mereka yang mungkin sedang membutuhkan. Kita perlu satu sama lain untuk saling mengingatkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam